Ya udah dimulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kami berdua akan mempresentasikan akibat yang dapat ditimbulkan dari proses pengujian yang dilakukan dengan tidak baik mengikuti kaidah dari 7 prinsip utama testing. Nah, 7 prinsip dasar testing itu yang pertama ada testing show presence of defect. Tujuan utama dari proses testing adalah menemukan cacat atau bug pada suatu software. Pengujian dapat menunjukkan cacat yang hadir, tetapi tidak dapat membuktikan bahwa tidak ada cacat. Bahkan setelah pengujian aplikasi atau produk secara menyeluruh, kita tidak bisa menyatakan bahwa produk tersebut adalah 100% bebas cacat. Pengujian selalu mengurangi jumlah cacat sebelum ditemukan yang tersisa dalam perangkat lunak, tetapi bahkan jika ada cacat yang ditemukan itu bukan bukti kebenaran. Yang kedua itu exhausting testing is impossible. Menguji segala sesuatu termasuk semua kombinasi input dan prasyarat tidak mungkin. Jadi bukannya melakukan pengujian lengkap, kita dapat menggunakan risiko dan prioritas untuk memfokuskan upaya pengujian. Jadi mengakses dan mengolah risiko adalah salah satu kegiatan paling penting dan alasan untuk pengujian dalam setiap proyek. Yang ketiga itu ada early testing. Dalam software development life cycle atau SDLC, kegiatan pengujian harus dimulai sedini mungkin dan harus difokuskan pada tujuan yang telah ditetapkan. Lanjut, Bi. Besok. Ya, lanjut. Akibat yang dapat ditimbulkan dari proses pengujian yang dilakukan dengan tidak mengikuti kaidah dari 7 prinsip utama testing. Yang pertama itu kesulitan dalam menentukan masalah dan kesalahan sehingga tidak dapat dilakukan pembenahan. Yang kedua itu kemungkinan banyak muncul cacat karena tidak diterapkan testing show presence of defect, di mana saat melakukan testing dapat mengurangi cacat. Yang ketiga itu banyak cacat dan atau kekurangan akibat tidak menerapkan early testing. Yang keempat itu tester akan mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi bug karena tidak menerapkan prinsip defect clustering. Lalu yang kelima itu tidak akan ditemukan bug baru karena masih ada set masih sama karena tidak menerapkan prinsip
multi-seed paradox. Yang keenam itu meyakini bahwa sistem yang dibangun dapat digunakan dan memenuhi kebutuhan pengguna jika menerapkan prinsip testing in context difference. Yang ketujuh atau yang terakhir, tidak ada pengenalan dan pemahaman terhadap sistem. Lanjut, Bi. Nah, contoh yang kedua itu ada Terak 25 medical. Terak 25 adalah alat pengolah radiasi yang dapat digunakan untuk pengobatan pasien yang terkena penyakit kanker. Namun, perangkat lunak yang digunakan pada alat ini mengalami bug yang serius. Alat tersebut gagal berfungsi. Bug pada software ini menyebabkan dosis radiasi yang meningkat hingga 10 kali lebih tinggi, sehingga menyebabkan pasien keracunan radiasi. Tak hanya itu, beberapa pasien juga akhirnya kehilangan nyawa. Ya, dari kesimpulan yang dapat diambil, testing yang harus dilakukan menurut kaidah 7 prinsip ini harus dilakukan karena untuk menghindari cacat atau malfungsi dalam setiap software atau produk yang akan dijalankan. Nah, ini sumber yang kami ambil. Ya, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.